Talks masih bersama Anda 1 jam ke depan, tentunya masih saya Zaki Yusuf dan tentunya Madam Puli yang bisa memberikan sesuatu apa ya, kalau aku bilang sebenarnya pola pikir yang baru, mungkin buntu dengan apa yang kita pikirkan sekarang gitu ya, karena beliau adalah seorang coach NLP dan juga spesialis hipnoterapi. Saya mau ajak lagi untuk smart people yang ingin mendengarkan kita di Smartnya Pekanbaru, nanti Anda bisa ke listen.smartpekanbaru.com atau di www.smartpekanbaru.com ya, untuk bisa dengarkan kita antara Move Radio dan juga smart people yang join juga untuk pagi hari ini. Madam, tadi kita berbicara bahwasanya apapun ceritanya sebenarnya adalah kesiapan ekonomi itu paling penting. Nah, sebenarnya seperti saya mau balik menjadi orang tuanya dulu nih, ya Madam ya. Saya mau relate dulu dengan kehidupan Madam juga gitu dan saya juga tentunya. Sebenarnya pola ini bisa dididik nggak sih dari orang tua? Mungkin ya ada message yang orang tua bilang kamu boleh menikah tapi punya kerja dulu, benar ya. Kamu boleh menikah kalau memang kamu sudah siap secara mental dan finansial. Nah, jangan, tapi tidak tutup kemungkinan juga banyak juga kok sekarang Madam orang tua yang akhirnya rela-relaan ya memanja-manjakan anaknya karena beliau juga masih kuat, akhirnya menanggung semuanya. Pertanyaannya, di mana benar salahnya tentang yang saya katakan ini, Madam? Gimana? Gak ada yang salah. Gak ada yang salah ya? Semua benar. Semua benar. Gak ada orang tua yang mau anaknya terjerumus ke dalam pernikahan yang menyeramkan. Tidak ada, absolutely. Iya, Bener nggak? Betul sih. Ini kita dari orang tua dulu Jadi ya. Jadi worry ya sebenarnya. Ya, kita itu paling takut kalau anak kita itu terperangkap. Setuju. Kita paling takut kalau tiba-tiba anak kita bilang, mama, suamiku tidak bertanggung jawab. Itu momok yang paling menyeramkan. Wow, zaman dulu. Zaman dulu. Iya. Saya ingat juga ya waktu saya dulu, orang tua saya itu sampai stroke loh, gara-gara memikirkan saya gitu. Serius? Ya, karena melihat anak yang disayanginya, anak yang dicintainya tidak bahagia. Dan betul memang diperlakukan ya dengan tidak baik, dengan brutal gitu. Tidak bahagia. Tapi yang udah saya alami sekarang ini adalah ketika anak nanti tidak berbahagia, yang saya lakukan tetap berdiri, senyum dan langsung bilang, welcome to mama. Welcome to mama bukan untuk memanjakan anak. Tetapi memberikan ruang kepada anak. Kalau dia mungkin tidak dicintai sama suami. Ada orang tua yang sangat mencintai anaknya dengan tanpa syarat apapun. Pada porsi itu apakah orang tua merasa bersalah nggak dengan gagalnya pernikahan anaknya? Karena mungkin dia salah memberikan pendapat atau salah memberikan keputusan juga. Menurut kamu, adakah yang salah di kita? Adakah yang salah? Saya tidak bisa bilang salah ya. Karena apa? Tidak ada orang tua yang mau anaknya begitu sengsara. Dan kita juga tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak kalau kita sendiri pun tidak baik. Zaki, banyak sekali orang tua yang bilang kamu A, B, C, D, E, F. Kenapa mah? Karena saya tidak A, B, C, D, F. Karena saya gagal di pernikahan, kamu jangan gagal. Tetapi bukankah itu yang dilihat dan ditanamkan di bawah alam sadar? Banyak orang yang menyalahkan itulah karena mamanya begitu makanya anaknya begitu. Tapi orang nggak tahu kan kalau keseharian kita berjuang untuk membahagiakan anak itu juga punya proses. Itu loh maksudnya. Jadi kalau saya di sini declare tidak ada yang salah dalam pola asuh anak. Kalau anaknya menerima itu dengan bukan dengan positif tapi dengan bijak. Misalnya ini ada orang kaya memfasilitasi semua anaknya dengan hebat. Tapi anaknya bijak dong. Menggunakan kalau tidak penting membawa Mercedes-Benz ke sekolah, anaknya minta diantar supir kan bisa. Atau kalau memang anaknya sekolah ujian, ya nggak perlu dikasih duit supaya lulus, tetapi anaknya belajar supaya nilainya baik. Bagaimanapun sehebat-hebat orang tua menyediakan harta segunung, kalau anaknya nggak cakap, nggak bijak, habis juga kan? Madam, di banyak orang itu ada salah satu banyak perkataan bahwasanya pernikahan bagi seorang laki-laki itu adalah akhir dari kehidupannya. Tapi bagi seorang wanita itu adalah awal kehidupannya.
Ya, sebenarnya ini mitos atau fakta atau sebenarnya ini sebuah persepsi yang banyak dibuat orang sehingga akhirnya ini kan bisa menjadi stigma orang takut untuk cepat-cepat menikah gitu loh. Laki-laki menikah adalah Segalanya. akhir dari Karena segalanya. dia berpikir kebebasannya pasti akan dikekang, aturannya juga pasti harus ada gitu loh. Jadi saya pernah ya mendapatkan seperti ini. Kasus gitu ya yang datang kepada saya gitu. Saya hipnoterapi kan. Saya bilang begini, kenapa kalau suamimu keluar nanti dia main perempuan? Kenapa sampai dia bisa main perempuan? Ya karena udah ada tanda-tandanya. Kamu pacaran berapa lama? 10 tahun. Gile lu. 10 tahun lu nggak tahu karakternya. Kemana aja Kemana gitu. aja. Terus sekarang lu kungkung itu laki-laki, lu Iya nggak sih. boleh ini nggak boleh itu nggak boleh. Relate sih kalau begitu. Itu nggak bener. Mhm. Bagi saya kalau lu berjodoh sama dia mau nggak pulang kayak Bang Toyib sampai Lebaran tahun depan, tapi lu dinafkahi secara finansial, ya itu bagiku juga satu kebaikan ya. Karena kita nggak tahu ya. Gini deh, kalau mau selingkuh, misalnya gini ya, akhir dari segalanya itu aku rasa betul kalau perempuan, kalau istrinya Iya sih. nggak pegang karakter suami Suami. gitu loh. Dan kalau perempuan bilang ini awal daripada kehidupan itu benar. Yang pertama perempuan itu merasa kalau sudah jadi istri maka dia adalah tiang rumah tangga, dia adalah Persepsi-persepsi itu menumpuk sehingga menjadi beban kan sebenarnya. iya, nggak gitu juga. Iya, Jadi iya, ketika iya. aku sudah menikah, aku tuh nggak Aku boleh harus sering-sering begini, keluar. yes. Aku tuh nggak boleh. Iya, Lu betul. ngapain buat persepsi seperti itu? Jadi untuk apa PDKT yang dilakukan selama hampir mungkin pacarannya 10 tahun gitu loh. Ya, makanya pacaran 10 tahun itu sering-sering deh ke konsultan Bukan pernikahan. konsultan tanah ya. Enggak, bukan konsultan kanselor ya, kanselor apa sih gitu. Betul. Jadi ketika pacaran keluarin aja apa adanya sifat kamu, nggak usah sok cantik gitu, nggak usah sok. Aku nggak biasa sama teman-teman gabung karena nanti bisa berantem. Lu nggak usah. Jadi bagaimana kamu pacaran, begitu juga kamu menikah, sama juga laki-laki juga begitu. Nah ini kita lihat kebalikannya ya madam ya. Ya. Jadi kalau tadi ada in case madam pernah punya teman gitu ya yang akhirnya suaminya dia kekang keluar karena takut terjadi perselingkuhan padahal pacaran udah 10 tahun menurut madam ini lu kemana aja sih 10 tahun gitu ya. Iya. Kita coba balik seandainya bagaimana kalau mereka cuman berkenalan dalam 1 tahun akhirnya menikah tapi terjadi perubahan pada pasangan setelah menikah. Yang tidak disangka-sangka. Untuk in case yang seperti ini sebenarnya polanya gimana lagi gitu loh. Jadi dia 1 tahun misalnya nih ya, Pacaran. 1 tahun pacaran Nggak menikah. mendalamin dong. Enggak, Sifat-sifat yang dia tidak tahu gitu. ya oke, terus menikah. Menikah dan dia shock gitu loh. Shock ternyata berbeda. Berbeda. Berarti dia kan kenapsuan. Ngapain gitu loh maksudnya. Ya kalau dia sudah tahu Iya, ini iya, ada iya. yang gini ya, ini ada yang Kalau gini ini ya. persnya kenapsuan berarti ya. Nafsu akan harta, nafsu Iya. mungkin takut tidak punya laki, Yes. nafsu kehilang stok laki-laki kan sedikit ya. Iya, betul. Ya, ini lucu-lucuan aja ya. Iya, Tapi iya. bagi saya ringan-ringan aja ya. ya, kalau Ah. memang ada perubahan di tengah pernikahan itu, kamu harus siap. Kamu nggak bisa terkejut loh. Kamu terkejutnya cuma 1 detik aja. Terkejut kenapa berubah gitu ya? Terkejut 1 detik, tapi prepare on that itu mungkin bisa berapa tahun. Yes. Prepare Betul. on that. Prepare on that. Kalau misalnya ada yang berubah, kamu boleh mempelajari dulu siklus dia berubah itu karena apa. Mhm, mhm. Mhm. Jangan-jangan kamu penyebabnya. Mungkin dia love is blind kali ya 1 tahun ya. Gini, jadi ada orang yang melihat kan, ih perempuan ini keren banget misalnya Iya, ya. iya, iya. Perempuan ini keren banget, ih kayaknya kelihatan sibuk kesana kemari Oh, oh, gitu. oh, oh. Padahal perempuan itu mau prospek dia harus keren, dia prospek asuransi mungkin dia harus kelihatan look rich Yes. gitu ya, kelihatan kaya. Kelihatan Terus pinter laki-laki ini, juga ya. terus dia mungkin pintar kan banyak yang orang pintar ngomong, tapi isi kan kita nggak Nggak tahu ya, tahu. karena namanya juga marketing. Dia juga Iya. lagi mempertahankan hidupnya supaya sejahtera gitu. Dan laki-laki melihat dia, oh kalau aku nikah sama ini kayaknya enak nih, dia ligat nih cari makan ini kan gitu. Ternyata pada kenyataannya setelah menikah, perempuan ini mungkin nggak punya apa-apa atau perempuan ini mungkin merasa cepat harus menikah dengan laki-laki ini biar dia juga hidupnya terselamatkan. Kita kan nggak tahu. Betul.
Kita Betul. nggak tahu kan laki-laki ini jong, perempuan ini jong, ya udah dah berantakan. Nah, kalau sekarang sebenarnya melihat pernikahan yang terlalu muda juga kita mikir juga sih Ih, banyak sebenarnya. banget Tapi loh. kebanyakan sih kalau dia anak selebritis, mungkin dia nikah muda sih ya fine aja kali ya. Kita sudah bisa tahu apa dan bagaimananya. Iya, Tapi kalau yang mendang-mending nih sebenarnya ini iya, kan jadi perlu pemikiran panjang. Ada iya. pertanyaan Madam, ini datang ke Madam ini dari Dewi Didenai. Selamat pagi Dewi, Selamat ya pagi yang udah Dewi. mendengarkan kita di Iya. Pole Talks. Kita juga ajak ya untuk Anda smart people yang ada di Pekanbaru mau bertanya boleh ke 0813 5235 1000. Dewi Didenai bertanya, bulan Juli saya akan menikah katanya Madam. Iya. Yang mau saya tanyakan bagaimana cara menghadapi rasa takut terhadap komitmen seumur hidup nanti. Oh, ini ekspresi Madam nih kalau nengok dari TikTok langsung kelihatan ya. Nah itu, Menghadapi apakah rasa takut. apakah ada standarisasi penilaian pasangan yang baik dan tepat buat kita? Gak ada standarisasi, Mhm. tapi meningkatkan pengetahuan kita bagaimana mengatasi pasangan itu iya. Standar gak usah pakai standar deh, nanti kita akan kecewa. Pertama tadi gimana pertanyaannya? Pertanyaannya pertama adalah Bagaimana komitmen dia sepertinya mau takut menikah? dengan komitmen untuk menikah dan berpasangan seumur hidup. Kata-kata Bagaimana seumur hidup. bagaimana mengatasi rasa takut Rasa terhadap takutnya komitmen itu. itu? Iya, komitmen itu. Mengatasinya adalah kamu jangan takut. Mhm. Jangan Kamu takut jangan ya. takut, nggak ada alasan. Misalnya gini, coba bisa nggak ya, Dewi mungkin kamu bisa interaktif ke saya ya. Kalau kamu merasa takut dengan komitmen seumur hidup, komitmennya isinya apa? Coba, saya mau tahu dulu. Hmm. Mungkin harus hidup bersama begitu. Iya, Oh, komitmennya dari apa? TikTok. Setiap Oke. pagi kamu harus menyediakan sarapan sama dia, boleh. Boleh, itu memang saya bilang soalnya saya di rumah gantian sih, suami nyiapin sarapan, saya sibuk juga dandan mau pergi kerja, besok saya nggak ada kerja saya nyiapin sarapan, Oke. atau malah yang kerja di rumah kita nyiapin sarapan supaya Ya. jangan ribut. Nah kamu itu kan nggak sebatas nyiapin sarapan, kalau kamu memang nyiapin ketakutan nyiapin sarapan setiap pagi ya kamu bicarakan aja sama suami kalau kamu itu nggak harus setiap pagi menyiapkan sarapan. Misalnya karena apa? Jangan gara-gara kamu nonton Dracin sampai pagi kamu keberatan nyiapin sarapan karena susah bangun pagi. Itu nggak boleh. Oke. Terus komitmen akan kesetiaan itu wajib dong. Komitmen ya kamu harus setia. Dia ada uang, dia nggak ada uang ya kamu harus setia. Bener kan? Betul. Ya itu. Terus apa lagi? Komitmennya apa? Komitmennya ketika kamu nggak terima uang 10 juta sebulan dari dia. Mhm. Kalau kurang dari 10 juta, terus kamu gimana? Ya harus komitmen juga. Harus paham juga Harus gitu paham loh. juga. Sebenarnya itu arti berpasangan dan hidup bersama kan? Iya, dan kalau komitmennya kalau dia marah ketika kamu melakukan kesalahan ya itu kan komitmen juga. Komitmen juga. Terus ini apa isi komitmen itu? Karena ketika kamu sudah berumah tangga, kamu nggak bisa berbagi cinta, nggak bisa berbagi badan, bahkan kamu nggak bisa berbagi perhatian buat suami orang atau buat laki-laki lain. Apakah itu yang mungkin dirasakan beban bagi mereka yang akan menikah, Madam? Pilihannya gak usah menikah dong. Iya sih, makanya ini Dewi ini jangan ambigu. Kita harus tahu isi komitmennya apa. Tapi gini ya, Bang Jeki ya. Saya ini udah menikah ya. Iya. Suami saya itu betul-betul mempercayakan saya dengan jam terbang tinggi, dengan kesana kemari, bahkan di mall aja Madam Puli, bapak-bapak Madam Puli. Kadang-kadang Madam Puli, I love you gitu depan suami saya. Suami saya itu cool, suami saya itu tenang banget, gak ada ribut. Dan saya suka keluar kota juga ya, dia gak ada sedikit pun komplain dengan itu. Kenapa? Sudah paham. Dia tahu saya tidak akan kemana-mana. Itu sebenarnya paling penting ya. Memahami siapa pasangan kita. Ya, jangan bicara komitmen kalau kamu sendiri nggak kenal pasangan kamu. Kamu kan harusnya tahu pasangan kamu nggak suka kalau kamu ngafe terus pulangnya di atas maghrib. Ya pulangnya di bawah maghrib dong. Sebelum maghrib ya pulang. Jangan terkadang ada sekarang pasangan itu dengar pasangannya buang angin atau kentut tuh jadi ilfeel gitu. Yang kayak begitu ada loh Madam. Banyak, satu lagi gitu ya. Bersendawa gitu jadi kayak ilfeel gitu Itu loh. karena makanya saya bilang di awal jangan sok cantik deh atau jangan sok kegantengan deh. Karena di balik ganteng dan cantik itu pasti ada buang angin, Betul. pasti ada ngorok Oh iya betul gitu. betul.
Betul sih. Tapi ini kita balik lagi ada Wiki Gallery Ya. yang nonton kita di channel TikTok kita Oh, di terima Move Radio. kasih. Iya. Pertanyaannya, apakah ada cara menyeimbangkan ekspektasi ideal dengan realita pernikahan sebenarnya? Oh, dia bertanya tentang menyeimbangkan ekspektasi ideal. Sebenarnya Oke. Wiki kamu boleh chat lagi ya. Kamu idealnya itu maunya bagaimana ya? Enggak, saya udah tahu. Enggak ya, sudah Ini tahu ya? secara gambarannya Oke, gini. silakan Madam. Wiki ya. Ya, Ya, Wiki Gallery. Mbak atau apa Akunnya, ya? heeh. Akun ya. Wiki Gallery saya kasih tahu ya, hari ini kamu harus beli buku. Journaling, oke? Journaling. Jadi hari ini tanggal berapa sih hari ini? 27. 27. 27, kamu itu langsung buat good or bad. Jadi goodnya apa yang kamu rasakan, badnya apa. Untuk menyeimbangkannya itu gimana? Misalnya goodnya, pagi ini hatiku senang sekali ketika suamiku mencium aku langsung bilang, hari ini saya mau pergi kerja, kamu sehat-sehat, keluarga kita semua diberkati Tuhan ya gitu. Iya. Hari ini. Terus badnya adalah ketika kamu merasa suami kamu hanya pura-pura. Misalnya, tulis ya di journaling ya. Nanti setelah kamu tulis good sama badnya, kamu nanti akan punya seperti apa ya? Kita akan dikasih satu apa namanya insight, bisa membalancingkan. Membalancingkannya gimana? Ternyata badnya lebih banyak dari goodnya. Kalau perilaku suamimu lebih banyak buruknya atau perilaku kamu juga suami kamu lebih banyak buruknya Iya. misalnya, kamu wajib introspeksi diri. Oke. Ini Badnya sedikit. pernyataan jujur loh sebenarnya. Wajib mengintrospeksi diri juga. Iya. Ketika kita sudah membuat plotnya tadi Iya, ya. jurnal tadi. Iya, karena begini, saya ketika suami saya lebih banyak diam, nggak berkicau, saya langsung introspeksi diri. Oke, ada Saya yang langsung salah tulis nggak di sih? jurnal ada apa. Setelah itu, saya baru nulisnya jangan sok kecantikan juga ya, jangan sok kita paling benar ya. Kita Iya. bukan si paling benar. Pagi-pagi saya bangun jam berapa ini, saya journaling betul-betul dan itu kelihatan sekali gitu loh. Kelihatan suami saya bangun jam 4, saya bangun jam setengah 7. Oke. Karena dia mau kita olahraga sama. Itu harus diseimbangkan. Jadi ketika kamu mengintrospeksi atau ketika si suami mengintrospeksi kenapa istri sampai melarang keluar rumah, langsung buat journaling. Oke, kita break dulu Madam. Yes. Untuk smart people dan juga mover Seru yang banget mendengarkan ya. kita tentunya di Smart Radio, Iya. Smart People dan juga di www.moveonlineradio.com dan yang menyaksikan kita di channel TikTok atau juga nanti menyaksikan kita podcast kita ini juga nanti di channel YouTube-nya Move Radio Official. Follow Instagramnya .pote.house. Anda bisa melakukan reservasi di 0853 6165 3398. Politox kembali sesaat lagi.